Halo guys, jumpa lagi di Spec Edit Channel, yaitu channel yang membahas mengenai produk, review, dan unboxing. Hari ini gue ingin mereview mengenai sebuah alat auto feeder atau alat untuk memberi makan ikan otomatis, berguna bagi kalian yang sibuk tetapi ingin peliharaan kalian tetap bisa makan dengan teratur agar bisa tumbuh besar dan bagus. Nah, auto feeder ini produk made in China. Dulu gue pernah nge-review sebuah produk FND auto feeder buatan lokal. Nah, ini buatan Cina. Gue tertarik membeli alat ini karena beberapa fiturnya seperti built-in, timernya built-in, dia bisa 6 kali feeding, lalu dia bisa 3 mode cara keluar makanannya. Jadi dia tuh keluar makanannya nggak hanya turun ke bawah, tapi dia bisa diatur dekat, sedang, dan jauh. Nah, itu berguna kenapa? Agar ikan kita pada saat makan tidak berebutan. Ya, lalu ini juga tenaga solar ya, tapi tenaga matahari. Jadi tidak memerlukan baterai sebenarnya. Tetapi kita juga bisa membeli part opsionalnya, yaitu adaptornya bisa beli juga, tapi tidak termasuk dalam paket pembelian ini. Jadi kalian mesti beli terpisah untuk si adaptornya. Nah, yang gue beli ini baterainya itu 2200 mAh ya. Itu baterai itu cukup sekali di charge full itu bisa buat 3 bulan menurut dari spesifikasi yang gue baca. Lalu kapasitasnya juga 6 liter, itu gede banget. 6 liter itu gede banget kalau untuk makanan ikan ya, itu banyak banget. Lalu dia juga ini kalian bisa lihat ya, dia punya desain itu transparan. Jadi pada saat kalian memberikan makanan ikan ya, pada saat kalian menaruh makanan ikan di dalam, itu kalian bisa melihat makanannya masih banyak atau sudah habis. Ya, lalu model dari produk ini adalah CFF 206. Ini gue sedikit bingung karena di sini pada saat gue beli ternyata mereknya itu kayak entah ini merek atau apa, Green Ecology Home. Karena waktu gue sebelum membeli produk ini, gue browsing juga untuk mengetahui lebih detail mengenai produk ini. Yang muncul adalah Sunsun CF206. Tapi begitu produk ini datang, ternyata mereknya Green. Ya udah, tapi nggak ada masalah. Yang penting produknya mirip sama persis banget sih bentuknya. Jadi gue juga tidak mempermasalahkan ya. Oke. Lalu apalagi yang mesti diketahui, udah gitu waterproof ya, jadi walaupun ditaruh di outdoor, hujan kalian tidak perlu takut karena covernya itu udah melindungi kita dari air hujan. Lalu digital display, big screen layarnya juga gede, terus bahannya itu plastik, jadi ringan tapi tidak mungkin berkarat. Oke, itu penjelasan singkat mengenai produk ini. Lalu sekarang gue akan unboxing untuk mengetahui seperti apa produk ini ya. Kalian akan lihat produk ini. Gue juga penasaran seperti apa produk ini, karena itu gue beli. Oh iya, harga produk ini gue beli dengan harga 1,4 juta ya. Jadi yang waktu itu gue beli lokal itu kan harganya sekitar 500-an. Nah, ini 1,4 juta. Nggak tahu apakah worth it apa enggak, karena harganya berarti kan hampir 3 kali lipat ya. Tapi kalau sesuai dengan spesifikasinya dan memang benar adanya begitu sih, seharusnya alat ini worth it ya. Karena kalian bisa bayangin, bagi penggemar koi pasti ingin memiliki alat auto feeder yang bisa ngecas sendiri, tahan lama, punya mode keluar makanan yang berbeda-beda, sehingga ikan peliharaannya tidak akan berebutan. Oke, ini adalah produknya sendiri. Nah, kalian lihat ya, ini seperti yang gue bilang, bahannya plastik, transparan plastiknya ya. Oh, sebentar, gue cek dulu ya, ada apa lagi di dalam ya. Oh, sudah, ini doang sih. Ya, ini solar panelnya, kalian lihat. Solar panel tenaga matahari.
Lalu, nah ini alat, ini tempat untuk ngesetnya ya, tuh tertutup. Lalu, tuh keras banget juga, ada di bawah. Sebentar. Bentar ya. Oke. Dibukanya ke bawah ya. Ini tertutup dengan rapat, jadi tidak mungkin bisa terkena air. Nah, ini kalian buka, kita lihat dalamnya. Nah, di sini kalian akan mendapatkan aksesoris seperti ini. Aksesorisnya itu gue jelaskan sedikit. Ini adalah kaki ya. Jika kolam kalian di outdoor, lalu kolam kalian itu dasarnya itu adalah kayak pasir ya, ini bisa dipakai. Jadi kalian tinggal pasang di bawah. Ini gue tutup dulu. Jadi kalian tinggal pasang di bawah nih ya. Nih kalian tinggal masukin di sini nih ya. Lihat ya, dimasukin seperti ini. Nah, seperti ini. Masukin di keempatnya semuanya masing-masing. Lalu kalian bisa tancapkan ke dalam tanah. Jadi dia stabil. Tidak akan bisa goyang-goyang atau apalagi terbalik gitu loh. Karena kan kalau misalnya dasarnya tanah, kalian takutnya pada saat taruh nanti bisa jatuh ya dan tumpah makanannya. Tapi dengan adanya ini ditancap ke dalam tanah, itu udah steady banget. Nggak mungkin jatuh. Sama sekali nggak mungkin jatuh. Jadi ini bagus banget. Ini adalah untuk ditaruh di wadah ya, tempat keluar makanannya. Lalu kalian juga mendapatkan baut. Ini silika gel. Ini semuanya bahasa tulisan Cina ya, sertifikat dan lain-lain. Nah, ini buku panduannya. Coba gue lihat buku panduannya bahasa apa seharusnya. Buku panduannya itu yang pertama bahasa Cina, Chinese. Kita lihat. Oh, ada bahasa Inggrisnya ya. Nah, di sini kalian ada bahasa Inggrisnya. Jadi berguna ya. Ini bisa, nah ini mesti disimpan nih. Jadi kalian tahu cara pakainya. Ya. Oke, ini ada semua cara setting timernya. Nah, kalian bisa setting semuanya. Oke. Ini adalah tempat settingnya ya. Ini gua nggak tahu nih bisa nyala apa enggak. Karena ini kan baru nih. Kita coba lihat setnya. Sebentar. Nah, ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Lalu, nah, ini ada tombolnya nih. Ini sepertinya tombol on off-nya ya. Gue coba pencet. Iya, bener. Ini tombol on off. Jadi kalian bisa, nah ini off, ini on. Pada saat kalian on, langsung LCD display-nya nyala. Di sini kalian bisa melihat status daripada baterai, lalu kalian bisa mengatur distance-nya ya. Nah, ini distance yang tadi gue bilang cara keluar makannya ada dekat, sedang, dan jauh ya. Ini set untuk timer karena jam yang sekarang. Misalnya kalian jam sekarang, jam ini kita lihat satuannya sampai berapa. Oh, dia 24 jam ya. Misalnya kalian sekarang anggaplah jam 9:30 apa 9:05 lah ya. Set. Nah, kalian mencet set, dia langsung pindah ke menit. Kalian pilih nomor menit kelima, berarti jam 9:05. Kalian set lagi. Kalian langsung masuk ke distance. Nah, di distance ini kalian bisa cek, kalian bisa atur, kalian mau yang jaraknya dekat, jauh, atau sedang. Lihat ya. Kita lihat. Nah, S ini M. M itu berarti sedang ya. Jangkauannya sedang. Lalu bisa L. Nah, ini saya balikin lagi ke S ya. Lalu setelah itu kalian pencet run. Nah, ini udah di setting nih. Settingnya adalah jamnya jam 9:05. Lalu kalian setting di startnya S. Nah, sekarang kita cek cara setting untuk feeding time-nya ya. Kita lihat ya. Karena gue coba cek. Nah, kalian tekan terus. Begitu itu kalian muncul di set timer. Kalian mau setting jam berapa?
Misalnya jam 9, kalian cek ya. Misal kalian mau ini jam 10. Nah, begitu jam 10, tepat, kalian pencet set lagi, masuk ke menit, kan karena kalian mau jam 10, oke jam 10 tepat, kalian klik set lagi. Nah, di sini kalian akan masuk ke runtime-nya nih. Kalian mau berapa lama waktunya ya? Kita lihat ya, waktunya itu bisa sampai berapa ya? Ini second ya, ini by second ya. Ini 10, 11, 12 second ya. Ingat, saya coba cek sampai seberapa banyak. Oh, sampai 20. Jadi mesin ini setiap settingan sekali feeding itu hanya maksimum 20 detik. Jadi kalau kalian ternyata, ini gue belum cek, selama kalau kita keluarin 10 detik, pakan yang keluar itu berapa gram. Kalau 20 detik berapa gram, gue belum cek. Nanti gue mungkin akan bikin video terpisah atau gue jadikan satu dengan video ini supaya kalian tahu. Karena jika memang ternyata 20 detiknya hanya keluar dikit, sedangkan kita maunya kasih makannya banyak, berarti kita mesti settingnya adalah jam 10 dan jam 10 mungkin jam 10 plus 1 menit. Jadi dia keluar 2 kali. Yang pertama 20 detik, yang kedua mungkin bisa setting 10 detik. Intinya maksimum setting hanya 20 detik sekali keluar, maksimum. Nah, gue nggak tahu ya dia bisa keluar berapa kali ya. Jadi, gue mesti cek juga. Tapi ini adalah produknya sendiri. Ya, bagian dalamnya seperti ini. Kita masukin makanan ke sini. Nah, cara kerjanya gue belum terlalu tahu. Intinya kita masukin makanan ke dalam sini. Lalu dia masuk ke dalam lubangnya. Di situ seperti ada terbagi-bagi ya. Nah, ini muter nih. Nggak tahu nih caranya gimana. Tapi nanti gue akan coba, gue akan bikin video lanjutan, gue akan masukkan pelet ke dalamnya, lalu gue setting mungkin 10 detik dan 20 detik untuk pelet ukuran M. Nah, itu keluarnya berapa, nanti gue juga akan kasih lihat kalau S itu seberapa jauh sih. Nah, kalau L itu, M itu seberapa jauh, maksudnya cara keluar makanannya itu seperti apa, mana nih, ini lubang makanannya nih. Sebentar ya, nah ini lubang makanannya sepertinya ya. Oh, ini lubang makanannya, caranya ya kalian lihat tuh ada, kalian tinggal slot doang sih ini tuh. Nah, udah seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti dia akan keluar 3 mode keluar makanannya, dekat, sedang, dan jauh. Nanti gue akan bikin videonya ya. Kalian tonton terus video ini sampai habis. Bahkan akan gue bikin research untuk 5 detik, mungkin 5 detik, 10 detik, dan 20 detik. Si mesin ini bisa keluarin berapa gram. Supaya kalian bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan detail mengenai produk ini ya. Tapi overall produk ini gue lihat sangat bagus. Desainnya rapi. Desainnya pabrikan ya. Bukannya home industry sepertinya, ini pabrikan. Jadi rapi banget menurut gue. Tapi kita belum tahu ya performanya seperti apa ya. Semoga setelah gue coba, gue akan puas dengan produk ini ya, karena harganya lumayan. Itu aja ya. Itu kalian tonton sampai habis ya. Gue akan bikin review lebih detail mengenai produk ini. Oke? Oke, ini adalah si auto feeder sudah terinstall di kolam gue. Ya, maafkan jika kolam gue tidak terlalu bagus, tetapi ini hanya sebagai contoh untuk memperlihatkan bagaimana cara memasang si auto feeder ini di kolam. Nah, di sini gue jelaskan bahwa kolam gue kebetulan kecil, ukurannya itu cuman sekitar 2,5 sampai dengan 2 meter. Nah, itu sudah plus chambernya ya 2,5 itu ya. Jadi sebenarnya itu kalau net bersihnya adalah di 2 kali 2 meter mungkin ya. Kurang lebih gua nggak hitung secara exactly. Nah, ini cara pasangnya di samping. Nanti gua udah masukkan peletnya juga dan gua akan kasih lihat pada saat si pelet ini keluar melalui auto feeder. Nah, pelet yang gue masukin ke dalam auto feeder si tenaga matahari, ini gue taruh di outdoor. Ukurannya adalah ukuran L ya.
Ini adalah detik-detik si auto feeder akan mengeluarkan pelet dari mesinnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat seberapa kencang. Ini yang gue setting adalah distance-nya adalah yang S ya. Kan ada S, M, dan L. Nah, ini gue pasang yang S. Kenapa? Karena kalau gue pasang yang M sepertinya akan terlalu jauh ya. Sepertinya kolam gue tidak memadai untuk uh, mode M untuk si keluar peletnya. Nah, kalian bisa lihat nanti gue akan sajikan beberapa angle dari si auto feeder ini pada saat dia keluar pelet. Oke. Nah, ini adalah detik-detik dari angle yang lain si kalian ya auto feeder itu mengeluarkan pelet dengan kekuatan yang lumayan kencang walaupun settingannya itu cuma S. Kalian lihat ya, jatuhnya itu benar-benar ke tengah. Padahal ini adalah settingan S. Nanti gue akan memperlihatkan yang settingannya M ya. Nanti gue akan memperlihatkan yang settingannya M seperti apa supaya kalian bisa membandingkan ya. Nah, ini adalah yang settingannya M ya. Di sini settingan M kalian bisa lihat itu tuh, lihat jauh banget, yang peletnya itu benar-benar jauh banget bahkan sampai menyentuh tembok dari seberang kolam gua. Ini benar-benar luar biasa untuk ukuran M. Jadi memang sebenarnya si auto feeder ini di create itu memang sebenarnya untuk kolam yang besar ya. Tapi untuk ukuran yang distance-nya S aja lumayan jauh. Nah, ini adalah angle terakhir. Kalian lihat ya, ini angle-nya ini adalah untuk si ukuran M. Lihat dia tuh, kalian lihat tuh ya. Itu luar biasa banget, jauh banget sampai ke depan. Dia punya mentalnya si pelet itu. Nah, oke. Jadi semoga review ini bisa membantu kalian dalam menentukan pemilihan produk auto feeder ini. Oke guys, jika ada pertanyaan taruh di kolom komentar ya. Thank you. Oh iya, sebagai tambahan bahwa gue telah melakukan percobaan untuk ini untuk percobaannya itu 1 detik ya, percobaannya 1 detik, dan gue melakukan percobaan selama 5 kali dengan menggunakan pelet ukuran L, dan hasilnya adalah seperti yang ada di layar, seperti janji gue supaya kalian bisa tahu. Ternyata hasilnya itu untuk 1 detik aja itu udah sangat banyak keluarnya ya ternyata ya. Untuk si pelet ukurannya L itu, dari 5 kali percobaan yang gue lakukan, terkeluarnya itu seperti kalian lihat, yang pertama 28, 20, 34, 34, dan 33. Udah mulai stabil pada saat percobaan ketiga, udah mulai 30-an. Mungkin pada saat percobaan pertama, dia belum terisi dengan sempurna sehingga keluarnya masih di angka 20-an, tapi setelah di percobaan ketiga sampai dengan kelima, 34 gram, 34 gram, dan 33 gram. Itu untuk pelet ukuran L. Nah, sedangkan untuk pelet ukuran M, adalah seperti di layar ini. Nah, untuk ukuran M ternyata kuantiti yang dihasilkan lebih banyak, yaitu kisaran dari 42 sampai dengan 51. Pada saat percobaan ke-4 dan ke-5, peletnya itu udah mulai di angka 50-an. Mungkin sama seperti percobaan menggunakan pelet ukuran L, di mana bahwa mungkin pada saat awal tidak terisi dengan penuh, dia punya rongga-rongganya. Setelah terisi penuh, dia mulai stabil di angka 50-an. Tapi sebagai catatan bahwa ternyata jika menggunakan pelet ukuran M, hasilnya itu yang keluar peletnya lebih banyak lagi gramnya. Kalau untuk ukuran L itu di angka 30-an, untuk ukuran M itu di angka 50-an. Nah, sama-sama 1 detik. Kenapa gue nggak coba 2 detik, 3 detik? Karena menurut gue ya tinggal dikalkulasikan aja menggunakan logik ya, bahwa jika 2 kali lipatnya ya kurang lebih antara 2 kali lipatnya atau di bawahnya dikit lah. Gue rasa hasilnya akan seperti itu. Nah,
Itu aja tambahan dari gua karena udah cukup panjang videonya. Semoga video ini cukup detail agar kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai auto feeder ini. Oke, thank you ya.